Shalom saudara, selamat pagi, puji nama Tuhan. Senang sekali saudara, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Kristen. Hari Senin, di minggu yang baru, tanggal 20 September 2021 bersama saya Dr. Gerson. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa, dan saya percaya sekali bahwa firman Tuhan dapat memberikan inspirasi, firman Tuhan dapat mengajar, firman Tuhan dapat melakukan perubahan besar dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita akan belajar damai sejahtera. Satu ayat firman Tuhan kita akan renungkan dari Mazmur 29 ayat yang ke-11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Saudara, apa mungkin seseorang dapat hidup dalam damai sejahtera di tengah dunia yang penuh gejolak ini? Saudara mungkin berpikir, sepertinya sulit ya. Di tengah berbagai himpitan zaman, di tengah resesi, di tengah pandemi ini, secara akal manusia itu tidak mungkin terjadi. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, bagi setiap kita orang percaya, hidup dalam damai sejahtera itu bukan perkara yang mustahil. Mengapa? Sebab ketika kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis Raja Damai itu hidup di dalam hati kita. Nah, bagaimana saudara dengan pikiran kita? Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera yang sejati hanya dapat dirasakan bila kita sudah diperdamaikan dengan Bapa melalui kelahiran Kristus yang baru. Dan damai sejahtera itu melampaui segala akal. Artinya, damai sejahtera yang kita terima dalam hati kita seharusnya melampaui akal kita. Akal kita terbiasa untuk menerima reaksi atau memberikan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Misalnya, permasalahan, tantangan, ya. Ketika keadaan nyaman, saudara akan lebih damai. Tapi ketika ada masalah, maka kita akan lebih sulit merasakan damai sejahtera itu. Saudara, damai sejahtera adalah salah satu berkat rohani yang Tuhan sediakan. Saudaraku, Yohanes 4 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Pertanyaannya adalah, mengapa kadang-kadang kita kehilangan damai sejahtera itu? Jawabannya adalah karena kita tidak dekat dengan sumber damai sejahtera itu. Saudara, damai sejahtera itu sumbernya adalah dari Tuhan. Ketika kita dekat dengan sumber damai itu, walaupun saudara ada 1.000 musuh kita rebah, 10.000 di sebelah kiri, 1.000 di sebelah kanan, tidak akan mengubah damai sejahtera yang kita rasakan. Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tapi kadang-kadang kita jarang bertemu dengan Dia, sehingga damai sejahtera itu tidak kita rasakan. Ya saudara, Yohanes 16 ayat 33, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus mengatakan ini karena damai sejahtera yang sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan.
Saudara, sesulit apapun kondisi kita, situasi kita, iblis tidak dapat mengambil berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita, kecuali kita yang pergi meninggalkan Tuhan dan firman-Nya. Jadi kuncinya adalah berpegang teguh pada firman Tuhan dan temuilah sumber damai sejahtera itu setiap hari. Karena persekutuan yang karib dengan Tuhan akan membawa kita dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, walaupun kondisi di sekitar kita sedang badai ataupun sedang ada resesi. Jika kita dekat kepada Tuhan, maka Ia menjanjikan damai sejahtera yang mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, di minggu yang baru ini kami belajar tentang damai sejahtera yang Tuhan berikan. Biar renungan pagi ini memberikan kami, mengingatkan kami bahwa kami harus terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Bertemu Tuhan setiap hari agar damai dan sejahtera itu Tuhan ada di dalam hati kami, pikiran kami, melampaui akal kami, dan kami boleh melakukan segala sesuatunya karena kami percaya bahwa Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera itu turun dan tinggal di dalam hati kami Tuhan, menguasai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan beraktivitas hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati semua rencana yang kami buat. Biar Tuhan, Engkau yang arahkan setiap rencana kami, arah kemana kami melangkah Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang yang kami kasih, keluarga kami yang jauh, yang dekat, dan orang-orang yang bahkan orang-orang yang membenci kami Tuhan, kami berkati mereka Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan Engkau boleh menyayangi mereka seperti Tuhan menyayangi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan minggu yang baru ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu turun dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, selamat memasuki minggu yang baru. Tetap semangat dan miliki damai sejahtera Tuhan. Sampai ketemu lagi besok dalam renungan pagi setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.